Oke, selamat datang kembali di video asistensi elektronika 1 kelas B. Nah, mungkin saya mau mohon maaf dulu ya karena ada beberapa hal. Yang pertama, di awal saya bikin tutorial multisim dengan alasan ya kalian akan sering pakai untuk baik mata kuliah elektronika atau praktikum. Ternyata praktikumnya pakai yang lain itu ya. Ya, mungkin ada yang tetap udah pakai terlanjur linsa multisim gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Karena gue juga sempat lihat uh, aplikasinya yang kalian pakai sekarang namanya Easy Eda itu ya. Sebenarnya mirip-mirip sih, cuman gue karena udah kebiasa pakai multisim, jadi mungkin gue akan di video-video selanjutnya juga akan tetap pakai multisim gitu. Terus hal yang kedua adalah udah lama banget videonya nggak diupdate ya, udah hampir 3 minggu ya. Maaf aja sih, soal lagi sibuk, tugas semester 5 lumayan banyak ya. Oke deh, jadi kita langsung lanjut aja ke apa ya, mungkin sesuai pesan Pak Jati juga gitu, kayak kalau bisa gue juga mencoba mendemonstrasikan gimana sih kerjanya alat-alat gitu. Jadi selain selain apa yang diajarin, tapi gue juga mencoba menjelaskan gimana sih kalau disimulasiin gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang aplikasi dari dioda itu ya, yang ada rangkaian-rangkaian itu. Jadi yang saya akan bahas di sini itu half wave rectifier yang sebelah kiri atas ini, yang ini. Kemudian full wave rectifier yang sebelah kanan, dan penggabungan rectifier dengan filter. Yang di sini saya pakai full wave dan pakai shock input. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi pertama yang paling sederhana itu yang half wave. Di sini ada tegangan AC 5 volt itu puncaknya. Jadi dia paling tingginya 5 volt dan paling rendahnya minus 5 volt gitu. Terus di sini ada dioda. Terus di sini ada hambatan bebannya gitu ya. Pakai 1 kilo ohm saya di sini. Nah, ini yang kemarin kan udah sempat dijelasin juga ya. Jadi kalau ketika tegangan AC-nya ini sedang positif, maka rangkaian ini akan bias maju gitu. Diodanya ini akan bias maju karena kan tegangan positif di sini, berarti kaki sebelah sini dia lebih positif, jadi dia bias maju. Sementara ketika dia sedang negatif, maka di sini akan lebih negatif gitu kan. Jadi dia jadi bias mundur gitu. Nah, kita tahu kalau bias mundur itu dia jadi nggak ada yang lewat gitu kan. Makanya jadi kenapa dia disebut half wave, karena dia hanya ada outputnya ketika sedang bias maju, ketika si tegangan itu sedang positif gitu. Jadi dia positif rata positif rata positif rata gitu. Nah, ratanya itu terjadi karena ketika AC-nya negatif, dia nggak ada yang lewat, jadi dia rata, outputnya 0 gitu. Nah, coba kita lihat dari hasil simulasinya aja. Kita di play ya. Oke, seperti ini. Coba dibikin gini deh. Yang merah ini input ya, kabel merah ini input dan kabel biru ini output. Yang tegangan yang mengalir ke beban gitu. Nah, di sini kita lihat di sini kan saya pakai skala 1 kotak tuh 2 volt. Berarti di sini kan kira-kira 2,5 kotak ya. Berarti ini bener 5 volt itu kan sesuai inputnya. Nah, di sini berapa nih? Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat detailnya, nggak tahu kalau di saya ada kayak gimana, tapi kalau di multisim itu kayak gini. Jadi kita geser ini untuk melihat ini kan T2 nih, ini ada T1 T2. Kita bisa bandingin gitu ya. Nah, di sini gue pakai salah satu aja T2. Di sini T2 nih, lihat yang T2. Channel A 4,99 volt ya, 5 volt lah mendekati gitu kan. Setelah channel B ini outputnya biru ini, channel B yang biru kan. Di sini gue pasang ke B. Itu 4,37. Ya, berarti selisihnya sekitar 0,63 gitu ya. Hampir 0,7, artinya perhitungannya kira-kira tepat gitu loh. Bahwa kalau
ini sini kita pakai aproksimasi kedua ya gitu. Kan kalau ideal kan outputnya puncak akan sama gitu ya. Tapi ini karena kita pakai aproksimasi kedua, jadi kurang tegangan barrier gitu. Dan ini ternyata didapat karena mirip gitu kan ya. Jadi begitu cara kerjanya gitu. Dan di zona yang ini dari sini sampai sini nih, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Ketika inputnya dia negatif, kan tadi seperti dibilang tadi dia bias mundur. Outputnya tidak ada yang lewat gitu. Dia rata gitu. Oke. Ya begitu tentang half wave, masih sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah full wave yang sebelah kanan ini. Kalau kita lihat di buku dan di PPT-nya Pak Jati juga, kalau full wave itu perlu ada transformator yang tiga, tiga, tiga apa ya? Tiga cabang gitu. Maksudnya jadi dia ada yang dari sini, ada yang ke outputnya dan ada yang ke ground gitu. Nah, di sini saya pakai lilitan yang sama aja. Jumlahnya 10, 10, 10 misalnya. Akan kita cuma mau lihat pengaruh diodanya aja gitu ya. Kalau kita nggak mau lihat ada perubahan tegangan gitu kan. Sebenarnya bisa nih kalau misalnya pakai preset transformator gitu, kalau kita pengen output yang lebih gede, ya lilitannya dibanyakin gitu ya. Tapi di sini kita pakai yang sama aja dulu. Nah, di sini saya juga pakai tegangan 5 volt AC. Terus karena ini full wave jadi diodanya ada dua ya. Terus hambatan bebannya saya juga pakai 1 kilo. Terus ini saya pakai cara yang sama ya. Inputnya itu pakai yang merah dan outputnya pakai yang biru. Gitu. Oke. Ini tadi ini sudah kita play sih ya. Coba kita play lagi sampai kira-kira udah dapet gelombangnya. Nah, kita geser biar ini kelihatan rangkaian. Oke. Coba. Oke, nah ini lebih bagus. Ini masih pakai skala yang sama ya. Satu kotak 2 volt. Di sini kalau kita geser untuk lihat puncaknya gitu ya. 4,984 dan outputnya 4,372. Ya, sama sekitar 0,63 tadi ya. Artinya aproksimasi keduanya benar gitu. Bahwa outputnya itu puncaknya lebih rendah sekitar 0,6 0,7 volt gitu. Dan karena ini full wave gitu. Jadi dia ketika dia negatif memang si dioda yang atas itu bias mundur, tapi kan ada dioda yang bawah gitu. Jadi dia apa istilahnya kayak ngisi terus gitu. Oh, dia lagi negatif. Ya nge-forward bias yang dioda yang atas tapi nge-reverse bias yang bawah. Oh, lagi negatif. Dia nge-forward bias yang bawah, nge-reverse bias yang atas gitu. Jadi dia outputnya ada terus gitu. Maka disebut full wave gitu. Jadi dia nggak ada yang garis nol gitu ya. Dan ini terus ini sepanjang ini ya. Ini kalau saya zoom out, nah gitu ya. Ini terus-terusan gitu. Begitu untuk full wave. Nah, oke, kita lanjut. Sebelumnya mohon maaf nih tadi saya belum bilang ya. Kalau misalnya full wave itu untuk mengukur inputnya itu setelah melewati transformator gitu ya. Nah, jadi sama seperti di sini juga ya. Tadi di sini di potongan video sebelumnya tadi bisa ke sini ya. Nah, saya benerin sekarang ke sini ya bener ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kan kalau rectifier aja gitu ya. Half wave dan full wave. Sekarang gimana kalau kita mau langsung menggabungkan rectifiernya ke filter gitu ya. Nah, jadi kita pakai konfigurasi yang sama. Ini masih pakai full wave gitu ya. Dengan tegangan AC puncak 5 volt, transformator yang lilitannya 10 10 10. Dia udah ada dua. Nah, kemudian di sini kita pasang induktor dan kapasitor yang besarnya. Sebenarnya saya juga kurang tahu apakah kayak tidak terlalu mempengaruhi hasil sepertinya ya. Mungkin harus coba sendiri sih nanti ya. Atau dicoba pas praktikum kalau ada. Nah, dan bebannya pakai 1 kilo ohm. Nah, di sini tadi saya sudah sempat terang ya. Kalau kita jalankan bagaimana rangkaian ini bekerja, kita lihat di sini simulasinya. Nah, di sini saya juga lagi-lagi saya pakai skala 2 volt untuk satu kotak. Berarti menandakan bahwa inputnya 5 volt ya.
kita geser di sini, coba kita lihat ya 4,988 dan outputnya ini 2,59. Di sini kelihatan bahwa output ini udah rata gitu. Kalau di textbook kan dibilang ada small ripple gitu ya, ada gelombang-gelombang kecil gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini perhatikan ya, T2 channel B ya, karena output tadi kita pakai channel B. Kalau kita geser pelan-pelan, nah sekarang 2,591, terus 2,590 lagi. Nah, artinya emang ada ripple, tapi di kasus ini ripple sudah sangat kecil gitu ya. 2,59, 2,591, 2,590 gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena di sini ada teorinya adalah bahwa kalau pada induktor itu lebih mudah DC yang lewat ya, sementara untuk kapasitor tuh lebih mudah AC yang lewat, jadi AC-nya dibuang gitu. Begitu. Untuk full wave yang digabungkan dengan filter gitu. Nah, oke, jadi ternyata setelah saya baca-baca lagi gitu, bahwa pada choke input filter ini ada syaratnya itu ya. Syaratnya di sini bisa dibaca sendiri ya, bahwa XC itu hambatan dari kapasitor itu harus lebih kecil dari RL. Kemudian hambatan dari induktor harus lebih besar dari hambatan dari kapasitor. Nah, mungkin syarat ini yang paling penting ya untuk membuat choke input filter gitu. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan ke multisim tadi kalau mau dicoba lagi gitu ya. Kalau misalnya kita coba deh, kita nggak usah penuhi syaratnya gitu, apa yang terjadi gitu. Begitu kira-kira. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Video selanjutnya mungkin entah masih membahas dioda atau langsung masuk ke transistor ya. Nanti ditungguin aja ya. Oke, terima kasih.